Shalom, selamat malam sahabat-sahabat Reading Bible Time yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kembali kita berkumpul untuk membaca dalam Reading Bible Time. Pembacaan hari ini terambil dari Kidung Agung 1 sampai 2. Tapi sebelumnya kita mau persiapkan hati kita mau minta pimpinan dari Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu. Kembali boleh malam hari ini kami bergabung dalam Reading Bible Time. Kami membaca firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang berkati Tani juga yang akan membaca firman-Mu biarlah bisa diterima dengan jelas dan kami juga bisa mengerti, memahami dan firman-Mu itu berbuah dalam setiap hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kidung Agung 1. Mempelai perempuan dan putri-putri Yerusalem. Kidung Agung dari Salomo. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu, gadis-gadis cinta kepadamu. Tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Sang raja telah membawa aku ke dalam maligainya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Baiklah mereka cinta kepadamu. Memang hitam aku, tetapi cantik, hai putri-putri Yerusalem. Seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku. Aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur. Kebun anggurku sendiri tak kujaga. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di manakah Kanda mengembalakan domba, di manakah Kanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari. Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu? Jika engkau tak tahu, hai jelita dan tak wanita, ikutlah jejak-jejak domba. Dan gembalakanlah anak-anak kamimu dekat perkemahan para gembala. Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan puji memuji. Dengan kuda betina daripada kata-kata Firaun, kumpangan engkau manisku. Melalitlah pipimu di tengah perhiasan-perhiasan dan lehermu di tengah kalung-kalung. Kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas dengan manik-manik perak. Sementara sang raja duduk pada mejanya semerbak bau ruas tuku. Bagiku, kasihku bagikan sebungkus mur, tersisip di antara buah dadaku. Bagiku, kasihku setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur enak ini. Lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau. Bagaikan merpati matamu, lihatlah tampan engkau kasihku, sungguh menarik, sungguh sejuk tiduran kita. Dari kayu aras balok-balok rumah kita, dari kayu eru pun papan dinding-dinding kita. Kidung Agung 2. Bunga mawar dari saron aku. Bunga bakung di lembah-lembah seperti bunga bakung di antara duri-duri. Demikianlah manisku di antara gadis-gadis, seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan. Demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna. Di bawah naungannya aku ingin duduk, buahnya manis bagi langit-langitku. Telah dibawanya aku ke rumah pesta, dan pancinya di atasku adalah cinta. Kuatkanlah aku dengan penangan kismis, segarkanlah aku dengan buah apel, sebab sakit asmara aku. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya meluk aku. Kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang. Jangan kamu bangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum dinginnya. Di pintu mempelai perempuan, dengarlah kasihku, lihatlah, ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, loncat-loncat di atas bukit-bukit. Kasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah berlalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi terkukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur merbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng gunung. Perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu. Sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur. Kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan dia yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja menembus dan bayang-bayang hilang, kembalilah kasihku. Berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Nah, kata Syah, dari firman ini mungkin aku mau Ya bahas Tuhan. sedikit dari Kidung Agung 1 kali ya. Nah, di pasal ini kan kita bisa melihat bahwa tentang kerinduan yang dalam dari seorang perempuan kepada kasihnya. Nah, kalau kita mungkin memaknai juga dalam kehidupan kita, hubungan kita dengan Tuhan, ini kita bisa dirimain kembali bahwa seharusnya kita juga merindukan Tuhan setiap hari, bukan hanya tahu saja tentang Tuhan, namun kita harus memiliki kerinduan yang dalam kepada Tuhan, bahwa kita ingin benar-benar ingin dekat kepadanya. Di mana apabila kita bila kita memiliki kerinduan yang
besar kepada Tuhan, tentunya pasti kita akan semakin terus mau tetap berkonek dengan kepada Tuhan dan memiliki hubungan intim terus dengan Tuhan, sehingga hubungan dengan Tuhan ini bukan cuma formalitas saja, namun memang kita akan memiliki pengalaman rohani secara pribadi yang personal yang tentunya sehingga kita semakin eh, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Nah, kalau dari katanya sendiri bagaimana? Ya, kalau dari aku Tan, eh, apa yang didapat gitu ya dari renungan kita, pembacaan kita dari Kidung Agung 1 dan 2 di sini, sebenarnya ini tuh menunjukkan bagaimana kasih kita, cinta kita, ataupun cinta Tuhan tuh untuk kepada kita sebagai umat atau jemaatnya gitu. Jadi bagaimana bahwa Tuhan tuh menunjukkan bahwa bagaimana Tuhan tuh mau dekat dengan kita, dengan intim dengan kita, dan bagaimana kita bisa menikmati kasihnya Tuhan melalui setiap perumpamaan yang disampaikan dalam setiap ayat di kedua pasal ini gitu ya. Jadi aku lebih merenungkanlah bahwa bagaimana Tuhan itu em, mengasihi, mencintai kita gitu ya, bahwa sebagaimana kita tuh sebagai mempelai-mempelainya Tuhan gitu ya, eh, sebagai bentuk bagaimana Tuhan tuh mencintai dan mengasihi kita. Lebih ke itu sih Tan dari kedua pasal ini. Apakah ada lagi Tania? Boleh kita lanjutkan saja untuk ayat emasnya diambil dari Kidung Agung 1 ayat 15. Boleh ditampilkan? Boleh ditampilkan kata Syah. Mari kita baca bersama-sama. Lihatlah cantik engkau manisku. Sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kau berikan pada hari ini. Biarlah melalui firman-Mu ini kami semakin ingatkan kembali Tuhan untuk kami mau memiliki kerinduan untuk lebih dekat Engkau dengan tiap hari. Untuk memiliki hubungan intim dengan Engkau Tuhan dan rutin dengan waktu-waktu kami kepadamu. Kau juga sekiranya sertai sisa hari ini Tuhan, baik. Kiranya kau lindungilah dan jagalah kami Tuhan. Kiranya kau juga menguasai hati pikiran perasaan kami seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Puji Tuhan, terima kasih Tania. Bagi teman-teman yang mau bergabung dalam Reading Bible Time dapat menghubungi kami dalam Instagram dwelling.youth atau GBI Dwelling. Terima kasih dan sampai jumpa bertemu kembali dalam Reading Bible Time minggu depan di hari Senin tanggal 4 Mei 2026 pukul 20.00 atau 21 WITA. Tuhan Yesus memberkati dan selamat malam semuanya. Ah, oh udah.